Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan saya Cak Rud Wijaya Kusuma yang selalu membawa kabar gembira untuk Anda ya. Apabila Anda bermasalah dengan gangguan kesehatan, maka di sini solusinya. Kesempatan ini Cak Rud akan mengulas suatu masalah kesehatan yang telah umum di masyarakat dan umumnya masyarakat menganggap itu masalah yang sangat serius, masalah sangat penting untuk dibahas. Tapi sebelumnya saya akan ucapkan salam sehat, salam hangat, salam bugar selalu, dan semoga Anda dalam lindungan Tuhan dan diberkahi hidup Anda. Terima kasih yang telah nonton, yang telah setia dengan Cak Rud Wijaya Kusuma. Semoga Anda termasuk orang-orang yang dikasihi Tuhan dan diberkahi hidupnya dengan diberikannya kesehatan. Apabila Anda sedang berjuang untuk kesehatan Anda, semoga Anda segera lekas diberi keberhasilan untuk meraih kesehatan. Dan yang masih sehat atau yang sudah sehat atau yang memang belum sehat, jaga kesehatan Anda, jangan main-main dengan kesehatan ya. Baiklah, akan saya ulas ini, akan saya paparkan ini. Ini umum didengar di masyarakat umum ya, di masyarakat. Sering Cak Rud itu mendengar masyarakat yang mengeluhkan, selalu ditanya, Anda sakit apa? Saya punya gangguan di pencernaan, di perut. Dia itu selalu mengganggu dan sakit perut saya itu nyetrum atau menjalar ke punggung. Jadi masalahnya di perut akhirnya ke punggung. Terus ada juga saya nyeri di dada mas, tapi ya itu tadi dia nyetrumnya ke punggung, tulang punggung belakang. Jadi penyebabnya di dada menjalar ke punggung belakang. Itu sudah umum. Saya nyeri di bawah perut mas, nyeri banget, nyeri berat, dan itu menjalar ke tulang pinggang. Nah, itu prasangka orang-orang awam tentang mengenai perihal penyakit penyebabnya. Ya. Itu maklum, itu nggak apa-apa, jadi maklum. Tapi di sini akan saya jelaskan agar tidak menjadi salah prasangka, salah buruk dalam dikira perut nggak enak, dada nggak enak, di bawah perut nggak enak, itu penyakitnya langsung di sini. Nah, penyebab utamanya akan saya jelaskan. Nah, jadi orang awam umumnya menganggap bahwa sakit perut seperti sebah, kembung, nyeri, mulas dan segala macam, dan sakit dada, nyeri, sakit ataupun di bawah perut, pokok di atas, di depan ini maksudnya, di atas, dari atas sampai bawah. Itu bila nyeri, orang awam menganggapnya penyebabnya di sini, di depan ini. Dan dia nyetrum atau menjalar ke belakang. Jadi efeknya ke belakang. Itu menurut orang awam. Secara fakta akan saya jelaskan. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kesehatan manusia itu bergantung pada sistem sirkulasi darahnya yang lancar, yang normal. Sistem sirkulasi darah yang lancar dan normal dipengaruhi oleh sistem persarafan, saraf yang normal. Bila sarafnya lemah, darah tidak akan lancar. Bila sarafnya terlalu tegang, darah pun tidak akan lancar. Dengan segala hormonal, sistem metabolisme tubuh akan terganggu. Jadi kuncinya ada di saraf ya. Sedangkan saraf pusatnya ada di head, ada di otak ya. Jadi pusat saraf itu ada di otak, terus menjulur ke belakang, struktur tulang belakang atau spinal cord kata orang barat. Nah, di struktur tulang belakang ini mulai tulang cervical, yaitu tulang leher, terus tulang punggung atas, tulang pinggang, sampai tulang pinggul, sampai ke bawah tulang sakral, tulang ekor. Nah, itulah pusat saraf, persarafan. Nah, banyak kan orang-orang yang menderita, orang umum itu bilang sakit perut nyetrum atau menjalar ke punggung. Sakit dada menjalar ke punggung atau nyetrum ke punggung. Sakit di bawah perut juga menjalar ke pinggang. Itu prasangka mereka. Ya maklum lah karena mereka tidak tahu. Yang sebenarnya adalah semua yang dikeluhkan di dada, di dalam rongga dada, rongga perut sampai di bawah perut, itu bila ada keluhan, penyebabnya yaitu tulang belakangnya kurang beres, sistem persarafannya kurang beres, atau ada masalah seperti HNP, SP, CNPS, yaitu nama-nama yang disebut dalam medis, intinya adalah
saraf kejepit, atau peradangan sumsum tulang belakang, atau peradangan atau keluarnya anulus, atau peradangan otot-otot penyambung sendi di tulang belakang, otot tendon, ligamen. Nah, seperti itu, ada peradangan di belakang. Mungkin cedera dulu, masa lalu Anda pernah beraktivitas ekstrim atau pernah terjatuh, terkilir, terpukul, tertabrak, atau olahraga atau angkat-angkat beban berat melebihi berat badan Anda. Nah, di usia yang sudah mulai dewasa atau mencapai usia 40, semua akan bereaksi. Intinya cedera-cedera masa lalu itu akan Anda rasakan. Seiring dengan tingginya kadar kolesterol, kadar asam urat, itu akan menyebabkan peradangan di sendi-sendi tulang belakang yang pernah cedera dulu. Nah, peradangan atau saraf kejepit juga apalah masalah-masalah di tulang belakang itu tergantung di posisinya di mana. Nah, itu akan menyebabkan terganggunya organ-organ dalam di depannya. Jadi bila ada sakit nyeri di dada, di dalam dada, di rongga dada, di dalam organ-organ di dalam dada, ada penyakit, ada apa, kok bisa nyetrum ke belakang? Yang sebenarnya adalah dari belakang ke depan. Di belakang ada masalah, pernah terjatuh dulu atau pernah gimana, pernah cedera lah intinya. Nah, lambat laun manusia kan merentak, dia akan bermasalah sistem sarafnya setelah cedera. Cuma hitungannya panjang, itu bisa dibilang dengan kronis, lebih bertahun-tahun. Nah, itulah yang menyebabkan rongga dada atau isi rongga dada ini bermasalah. Bukan dari dada ke belakang, tapi dari belakang ke depan. Begitu juga dengan rongga perut. Isi-isi di dalam perut ini bila bermasalah, kok bisa nyetrum ke belakang? Jadi intinya tulang belakang bermasalah, ada masalah. Seperti HNP, CNPS, SP, atau saraf kejepit, atau peradangan sendi, atau apalah itu, pokoknya sistem persarafan di tulang belakang bermasalah. Seperti saya sebutkan tadi, sirkulasi darah itu menyebabkan sehatnya manusia. Apabila sirkulasi darah tidak lancar, tidak normal, maka manusia itu akan sakit-sakitan atau berpenyakit. Dan sistem peredaran darah itu dipengaruhi oleh sistem persarafan yang normal. Kalau tidak normal, ya akan bermasalah. Nah, sedangkan sistem saraf ada di tulang belakang, pusatnya dari otak ke bawah. Nah, sudah paham sekarang? Nah, jadi bila ada masalah dengan rongga dada, isi rongga perut, di bawah perut bermasalah, itu sistem di tulang belakangnya bermasalah. Dan jangan coba-coba memijatnya sendiri, jangan coba-coba untuk memperbaiki sendiri. Cari orang ahlinya, tentunya ahli saraf, atau konsultasi ke pihak medis yang khusus saraf. Silahkan, mana saja yang Anda pilih, yang penting Anda yakin pasti sembuh. Kalau saya bidangnya di terapi urat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah di dada perut, di dada rongga dada, itu semuanya yang bermasalah sebenarnya di belakang, yaitu tulang punggung Anda. Struktur spinal adalah pusat saraf yang tembus dari otak. Otak itu termasuk pusatnya pusat, senternya senter, terus ke bawah. Lihat aja orang stroke, kenapa kalau tidak bergerak? Yang bermasalah bukan tangannya, tapi saraf di otaknya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa bila ada masalah di isi rongga dada, rongga perut sampai di bawah perut itu bermasalah, atau kaki atau tangan itu bermasalah, atau di kepala, itu sebenarnya ada saraf-saraf yang bermasalah di sepanjang struktur tulang belakang, dari tulang leher servikal, tulang punggung toraks, tulang pinggang lombar, tulang pinggul, sampai saraf sciatica itu sampai tulang sakral, tulang ekor. Nah, apabila informasi ini sangat berguna, silahkan Anda share kepada teman saudara atau orang lain yang membutuhkan, atau Anda ingin menambahkan komen, silahkan di kolom komentar. Intinya salam sehat, salam bugar, dan selalu dari Cak Ruth Wijaya Sukuma. Cukup sekian dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye.